Hasilnya benar-benar nggak nyangka banget. Saya Titiko, di video kali ini saya akan compare lagi antara Advan GX dengan Infinix Hot 10s ini. Cuman di bagian ini kita akan compare mengenai performa gaming dari kedua handphone ini. Lebih worth it mana performa gamingnya? Apakah Advan GX atau Infinix Hot 10s? Karena saya sudah tes gaming menggunakan kedua handphone ini dan sekarang data-datanya sudah lengkap, makanya bisa saya compare secara langsung kedua handphone ini. Pertama-tama kita lihat skor Antutu dari kedua handphone ini. Advan GX mendapatkan skor 236.000, sedangkan Infinix Hot 10s mendapatkan skor 248.000. Di sini untuk skor Antutunya lebih tinggi di Infinix Hot 10s. Kita coba lihat detailnya. Di sini untuk CPU-nya keduanya kurang lebih sama di 67.000. Untuk GPU-nya di sini lebih kencang Infinix Hot 10s, selisihnya sekitar 5.000-an. Untuk MEM-nya sama, UX-nya lebih tinggi di Infinix Hot 10s. Kalau dari Antutu selisih skornya lebih tinggi sedikit di Infinix Hot 10s. Tetapi bagaimana dengan performa gamingnya? Di sini saya akan compare sebanyak 8 game biar kita tahu secara detail performa gamingnya lebih bagus yang mana. Pertama kita coba lihat PUBG-nya. Untuk settingan PUBG dari kedua handphone ini sama persis banget, sama-sama disebut Ultra, Balance Ultra, HD High. Dan ketika saya coba tes main, saya bareng di Sunhawk, saya main di Erangel juga, saya mainnya Squad Classic. Untuk performanya keduanya yang saya rasakan hampir sama. Keduanya cukup stabil di kisaran 30-an sampai 40 fps. Keduanya sangat oke banget. Cuman di sini yang sangat disayangkan yaitu tidak adanya gyro hardware di Infinix Hot 10s ini. Jadi pengalaman main PUBG ya sudah pasti lebih enak di Advan GX karena dia ada sensor gyro hardware-nya. Dan ketika saya lihat FPS meternya, perbandingan keduanya ini hampir sama. Cuman pas saya lihat lebih detail lagi, ternyata lebih stabil sedikit di Advan GX untuk performanya. Jadi untuk PUBG-nya saya lebih rekomen Advan GX karena sensor gyro hardware-nya. Lalu di game kedua saya ada tes main Asphalt 9 menggunakan kedua handphone ini. Keduanya cukup stabil banget di 30 fps. Cuma di sini ada satu hal lagi yaitu sensor gyro-nya. Kalau di Advan GX tidak adanya delay ketika kita mainnya pakai model sensor gyro. Sedangkan di Infinix Hot 10s ya karena dia virtual ada delay sedikit di sini. Tetapi untuk performanya keduanya sudah sangat bagus banget. Bisa teman-teman lihat untuk gameplay dari Asphalt 9 menggunakan kedua handphone ini. Dan juga kelihatan banget ketika di FPS meternya keduanya sangat stabil banget di 30 fps. Jadi kendalanya cuma hanya di gyro-nya saja. Lalu di game selanjutnya saya tes main PES 2021. Di sini untuk pengalamannya ketika saya mainkan kurang lebih sama-sama bagus banget. Lens tentunya juga sama-sama bagus banget. Game ini tidak perlu gyro, jadi tidak ada efek gyro terhadap game ini. Ketika saya mainkan rasanya sama saja untuk kedua handphone ini. Tetapi ketika saya lihat FPS meternya, ternyata untuk FPS meternya lebih stabil di Advan GX. Rata-rata bisa di 50-an sampai 60 fps. Sedangkan untuk Infinix Hot 10s itu cuma di 30-an fps. Tapi pas saya main kok nggak berasa ya. Lalu di game selanjutnya saya tes main COD Mobile menggunakan kedua handphone ini. Settingan grafiknya sama banget, sama-sama di low high dan medium high. Keduanya saya tes mainnya di medium high. Di sini performanya keduanya sangat bagus banget. Sudah sangat mirip-mirip banget performa dari kedua handphone ini. Cuman karena ini adalah game FPS ya, lagi-lagi ya sensor gyro sangat penting sekali di sini. Karena kalau nembak tanpa gyro agak kesulitan untuk teman-teman yang sudah main pakai gyro. Dan ketika saya coba cek FPS meternya, ini keduanya sama persis banget. Sama-sama stabil di 40 fps. Jadi imbang banget ini COD Mobile-nya. Lalu saya ada main Sosis Man menggunakan kedua handphone ini. Untuk settingan grafiknya keduanya saya setel di max rata kanan. Untuk performa gameplaynya yang saya rasakan keduanya kurang lebih sama. Tetapi aduh sorry banget karena ini game FPS lagi. Jadi sensor gyro di sini cukup kepake di sini.
tetapi tidak pakai juga tidak apa-apa, karena selama saya tes main saya malah jarang pakai gyronya. Tetapi kalau teman-teman yang pro ya pasti pakai sensor gyro di sini. Tetapi ketika saya lihat FPS meternya, di sini yang saya lihat lebih stabil di Advan GX sedikit. Bedanya sedikit saja sih. Keduanya rata-rata bisa di 50-an sampai 60 fps. Lalu saya tes main Mobile Legends menggunakan kedua handphone ini. Di sini untuk settingan grafiknya lebih tinggian di Advan GX. Karena settingan ultranya sudah kebuka di Advan GX, sedangkan di Infinix Hot NS masih belum. Kita harus nunggu lagi. Dan untuk gameplaynya, performanya yang saya rasakan keduanya sama banget, sama-sama sangat oke banget untuk performanya. Cuman di sini yang saya mau kasih tahu ketika saya tes main ini, Advan GX saya mainnya di Ultra, sedangkan Infinix saya mainnya di High. Dan ketika kita lihat FPS meternya di Advan GX masih cukup stabil meskipun mainnya di Ultra. Dan di Infinix juga cukup stabil di 50-an sampai 60 fps. Tapi ingat, settingan grafiknya berbeda guys. Lalu saya udah tes main Ragnarok X menggunakan kedua handphone ini. Dan untuk setelan grafiknya saya setel max rata kanan keduanya. Untuk performa gameplaynya yang saya rasakan sama persis banget. Ketika kita battle di luar kota itu masih cukup stabil di 60 fps. Tetapi ketika masuk ke dalam kota, ketika banyak player itu dia ngedrop banget. Keduanya sama-sama ngedrop banget. Kalau di sini yang saya rasakan keduanya sama persis untuk performa gamingnya ketika tes main Ragnarok X. Keduanya sangat playable banget main Ragnarok X menggunakan kedua handphone ini. Bisa teman-teman untuk FPS meternya sama persis banget. Ada turunan tajam ketika di kota dan stabil di 60 fps ketika battle di luar kota. Lalu terakhir saya tes main AOV menggunakan kedua handphone ini. Keduanya saya setel di tidak bisa max banget. Dan juga keduanya tidak ada settingan 60 fps. Dan untuk performanya ketika tes main AOV ini sangat sama persis banget. Sama-sama sangat stabil banget di 30 fps menggunakan kedua handphone ini. Jadi tidak ada kendala sama sekali ketika main AOV menggunakan kedua handphone ini. Keduanya sangat oke banget. Dan juga bisa teman-teman lihat untuk fps meternya di sini garis lurus banget main AOV keduanya. Lalu terakhir Genshin Impact. Untuk Genshin Impact-nya keduanya saya setel di lowest 30 fps dan defaultnya kedua juga ada di situ. Ketika coba jalan-jalan keduanya cukup stabil di 20 fps. Kadang sesekali drop ke belasan fps. Dan ketika battle keduanya sama-sama persis banget. Ketika battle keduanya sama-sama bisa oke banget di 20-an fps. Kadang sesekali ada ngedrop juga keduanya ke belasan fps. Kalau kondisinya kayak gini keduanya sama persis banget ketika tes main Genshin Impact. Sama-sama ada drop. Namanya juga handphone low end ya. Tetapi bisa memainkan Genshin Impact sih sudah sangat oke banget meskipun di lowest 30 fps. Masih bisa lah ya meskipun patah-patah begini. Paling ya kita nyelesain story, quest-questnya masih oke lah. Kita masuk ke kesimpulan. Untuk performa gamingnya, kalau menurut saya lebih okean Advan GX. Pertama, dia ada sensor gyro hardware. Kalau teman-teman yang suka main PUBG, COD Mobile atau Sosisman, game-game model FPS, sensor gyro hardware sangat penting banget. Sedangkan di Infinix Hot NS, dia sensor gyronya berupa virtual, makanya ada delay ketika main game-game FPS. Kalau untuk Mobile Legends, AOV keduanya performance sudah sangat oke banget. Cuman di sini untuk Mobile Legends-nya Advan GX sudah kebuka ultranya. Dan semoga saja nanti Infinix bisa kebuka juga karena ini handphone RAM-nya gede, chipset juga cukup kenceng. G85 harusnya bisa sih kebuka ultranya. Kalau teman-teman pengen ngincarnya hanya performa gaming saja, kalian tidak pedulikan hal-hal yang lain kayak fast charging, baterai 6000 mAh, kamera yang lebih oke, ya teman-teman silakan beli Advan GX ini. Tetapi kalau teman-teman masih memikirkan hasil kamera, fast charging 18 watt, baterai lebih gede, tetapi kalian akan kehilangan sensor gyro hardware, ya
ya nggak apa-apa beli Infinix Hot NS ini. Overall keduanya sangat oke banget, meskipun harganya cuma 2 juta saja, keduanya sudah sangat oke banget untuk main gaming. Jadi ya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ketika mau membeli handphone ini. Segini aja compare performa gaming menggunakan kedua handphone ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan semoga bisa memberikan kalian pencerahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam handphone low end.